Shalom, Bapak-bapak yang saat ini kita akan ibadah pada hari Sabtu 30 Mei 2020. Ya, selamat malam Bapak-bapak, apa kabar? Ya, kita sama-sama pada saat ini beribadah di rumah masing-masing. Dan kami akan ibadah kita dan bersama-sama dalam ibadah ini kita juga akan dilayani oleh Pak Pendeta Justus Abraham Lawalata, dan di sini juga ada Pak Widodo beserta Bang Andi serta Pak Aka. Dan saat ini Bapak-bapak, kita akan memulai ibadah kita dan kita awali dengan pujian. Segala puji syukur kita ulangi 2 kali. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur kita ulangi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ya, Bapak-bapak di rumah, ya kita masih beribadah bersama. Kita akan memulai ibadah ini dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, ya Bapa kami di sorga, kami Bapak-bapak jemaat Getsemani ya Tuhan, memiliki kerinduan ya Bapa untuk ibadah bersama-sama. Ya Tuhan, pada hari ini di rumah kami masing-masing, di tempat kerja maupun di mana kami berada ya Tuhan, pada saat ini kami memiliki hati ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, pada hari ini kami akan memulai ibadah kaum Bapak Getsemani ya Tuhan. Kiranya Bapa memberkati Pak Pendeta yang akan melayani firman-Mu ya Tuhan pada malam ini. Ya Bapa, berkati juga pemain musik, tim yang bekerja untuk ibadah ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan ibadah ini ya Tuhan dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita akan melanjutkan ibadah hari ini
dengan pujian Aku milikmu Yesus Tuhanku. Mari Bapak-bapak di rumah kita bernyanyi bersama-sama. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, mendengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah posisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih murnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah persisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Ya, puji Tuhan, kita hari ini bisa tetap bersama-sama ibadah dan kita akan mendengarkan firman dari Tuhan dan akan dilayani langsung oleh Pak Pendeta. Sebelum kita mendengarkan firman, kita angkat pujian Bapa Surgawi. Surgawi, ajakku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Baik, pelayanan firman kami serahkan ke Pak Pendeta.
Iya, bapak-bapak yang di rumah apa kabar? Ya, kita akan sharing. Ya, untuk ibadah perdana ini, ya kami yang ada di tempat ini, kami berlima akan sharing. Ya, bapak-bapak bisa menikmati sharing kami. Ya, harapannya ibadah berikut kita bisa online sehingga bapak-bapak di rumah bisa juga menanggapi, memberikan pertanyaan, dan kita bisa saling memperkaya. Iya, kita ada di bulan misi Pentakosta GKPB tahun ini 2020. Malam ini bapak-bapak kita punya satu topik, yaitu pengharapan dari lembah tulang kering. Ya, pengharapan dari lembah tulang kering. Ya, lembah tulang kering itu ada di mana? Ada di Yehezkel. Yehezkel pasal 37. Karena itu mengawali sharing kita, sebelum kita membaca, sebelum kita sedikit mendapat pengantar, sebelum kita saling bertanya, saya berharap bapak-bapak yang ada di rumah membuka dulu kitab Nabi Yehezkel. Kita temui pasal ke-37, pasal 37. Lalu ada 14 ayat. Ya, ayatnya cukup banyak, cukup panjang. Saya akan jelaskan sedikit saja dan saya membaca mungkin beberapa ayat saja. Tapi saya percaya kita akan mengerti peristiwa yang ada di seputar pasal 37 itu. Oke, bapak-bapak yang ada di rumah, kami yang ada di gedung gereja saat ini, marilah kita merendahkan diri, kita berdoa. Ya Allah, dalam ibadah kaum Bapa Jemaat Getsemani di malam ini, kami hendak sharing. Kami punya satu topik yang kami angkat sesuai petunjuk dari Sinode GKPB dalam bulan misi Pentakosta 2020. Tuhan, lewat doa ini kami mohon Engkau memberkati semua bapak-bapak yang ada di rumah yang beribadah. Mungkin juga mereka di tempat kerja atau di tempat yang lain. Tuhan memberkati. Kami serahkan Tuhan sharing ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Guru kami. Amin. Ya, bapak-bapak mari kita buka Yehezkel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Ya, cukup panjang supaya waktu kita tidak terlalu banyak membaca teksnya. Saya akan membaca pada ayat 11 sampai 14 saja. Dan untuk ayat 1 sampai 10 saya jelaskan nanti. Yehezkel 37 ayat 11 sampai 14. Firman-Nya kepadaku. Artinya saudara, firman Allah kepada Nabi Yehezkel. Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan
membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya Bapak-bapak, saya jelaskan sedikit. Jadi Nabi Yehezkel berjumpa dengan Allah, lalu terjadi diskusi. Diskusinya ialah Allah meminta supaya Nabi Yehezkel bernubuat kepada Israel, di mana Israel digambarkan seperti tulang-tulang kering. Artinya bukan saja mati tapi sudah tinggal tulang, kematian yang sudah lama. Nubuatannya berisi kehidupan kembali, di mana tulang-tulang itu bergabung dan pada tulang itu melekat daging, pada tulang-tulang itu melekatnya juga kulit. Jadilah seperti manusia dan diberikan juga nafas, lalu hidup kembali manusia yang sudah tadi saya katakan adalah tulang itu. Begitu sesungguhnya isi dari teks Yehezkel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Jadi tulang-tulang itu dibuat sedemikian rupa sesuai kuasa Allah berdasarkan nubuatan Nabi Yehezkel, sehingga tulang-tulang itu hidup kembali seperti manusia yang normal. Iya Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita adalah pengharapan dari lembah tulang kering. Berbicara tentang pengharapan, saya yakin semua orang memiliki pengharapan atau punya pengharapan. Dan mereka pasti berjuang, mereka pasti bekerja, mereka pasti berdoa supaya pengharapan itu bisa terwujud. Cita-cita itu bisa tercapai. Ya, saya percaya Bapak-bapak juga punya pengharapan agar keluarga bahagia, anak-anak sukses, cucu-cucu juga bertumbuh, usaha maju dan seterusnya. Sekarang kita diperhadapkan dengan COVID-19. Jujur bahwa dampaknya cukup besar. Salah satunya adalah terkait dengan ekonomi. Ya, tapi dalam situasi itu saya yakin kita tetap punya pengharapan. Pengharapannya apa? Semoga COVID ini cepat berakhir, lalu kita kembali melanjutkan usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, dan seterusnya. Dan kita berharap bahwa justru ada kemajuan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, katakanlah 2019. Ya, Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, di balik pergumulan itu atas pengharapan, kita didatangi oleh bacaan Yehezkel tadi, yang mana sudah menjadi tulang umat Israel digambarkan seperti itu. Gambaran itu menunjukkan betapa berat penderitaan mereka di Babel ketika mereka dijajah. Betapa berat. Ya, berat sekali. Tetapi Allah lewat Nabi Yehezkel mengubah mereka dari tulang-tulang itu menjadi kehidupan atau dibangkitkan, hidup kembali. Artinya apa Bapak-bapak? Lewat kitab Yehezkel datang kepada kita, memberikan kita semangat bahwa di tengah situasi ini pengharapan kita tetap
ada. Jangan kita buang pengharapan itu. Tapi memang tidak mudah, karena realitanya bahwa siapa yang bisa mengatakan dan menjamin COVID ini akan berakhir besok. COVID ini akan selesai bulan Mei. Lalu Juni kita sudah beraktivitas. Siapa yang jamin? Itu logika kita. Itu juga tidak salah. Cuma saya diingatkan dan saya menyampaikan itu kepada bapak-bapak lewat teks Yehezkel bahwa tidak ada yang mustahil. Allah bisa membangkitkan. Allah bisa menghidupkan kembali yang sudah tulang, yang sudah debu. Itu kekuatan kita. Sehingga betul topik kita pengharapan dari lembah tulang kering. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar singkat. Dan sekarang kepada kita Pak Dwi, bahwa kita boleh memberikan tanggapan atau pertanyaan. Saya serahkan ke Pak Dwi dulu untuk memandu. Siapa tahu ada yang mau ya bertanya atau memberikan tanggapan, silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Puji Tuhan bahwa firman yang tadi kita dengar, bahwa Pak Pendeta sudah membuka tentang dari kitab Yehezkiel. Dan hari ini kita juga membuka sesi untuk diskusi di mana kita akan saling sharing dari bapak-bapak, dan banyak sekali yang masih mempunyai pertanyaan tentang pengharapan. Ya Pak Pendeta ya, seperti yang tadi dijelaskan. Nah di sini kita ada Pak Widodo, ada saya, ada Bang Andi, ada Pak Aka, yang kita bersama-sama beribadah, pasti mempunyai pertanyaan tentang pengharapan kepada Tuhan. Ya kita buka satu pertanyaan, ya mungkin sampai 3 pertanyaan untuk ibadah kita hari ini seputaran tentang firman Tuhan. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin izin Pak Dwi. Ya, silakan baik. Pak Widodo. Ya. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta bahwa kita mempunyai kekuatan nats di Perjanjian Lama melalui Yehezkiel. Memang benar 3 bulan yang lalu dunia digemparkan, sampai hari ini pun dari 193 anggota PBB negara yang terkena COVID ini yang agak udah ratusan gitu. Udah ratusan gitu. Dan ada yang sudah melakukan pelonggaran, ada yang melakukan pengetatan, dan di situ kelihatan tingkah pola manusia di dalamnya. Yang ego akan ego, yang berbelas kasihan akan berbelas kasihan. Banyak kejadian terlihat di media televisi maupun di YouTube. Namun demikian Pak Pendeta, satu hal yang ingin saya tanyakan, apa pesan Tuhan kepada kita saat ini dari nubuatan Nabi Yehezkiel dalam menghadapi situasi dan kondisi dampak COVID-19 ini? Khususnya kalau boleh saya kaitkan dengan misi Pentakosta GKPB, Pak Pendeta. Itu pertanyaan saya, mudah-mudahan bisa menguatkan kita. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, silakan Pak Pendeta. Iya. Bagus sekali pertanyaan dari Pak Wid. Iya, terima kasih Pak Wid. Bapak-bapak yang ada di rumah, ya Pak Wid mengajak kita untuk sharing apa pesan Tuhan terkait dengan COVID-19 dan kitab Yehezkiel yang berbicara kepada kita dalam situasi di mana kita tetap merayakan Pentakosta. Iya, sekali lagi Pak Wi, terima kasih. Iya, kalau melihat kepada pesan yang muncul sangat kuat di bacaan kita hari ini Pak Wi, adalah
eh, tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil. Saya yakin Nabi Yehezkel yang mendengarkan nubuatan itu dari Allah, dia tidak percaya kalau tulang-tulang itu, gambaran tulang-tulang itu bisa kembali dihidupkan. Tetapi Nabi Yehezkel tetap taat kepada Allah, dia bernubuat, dia perintahkan kepada tulang-tulang itu dibentuk kembali dan menjadi manusia. Yang artinya Israel yang sudah tulang-tulang kembali dihidupkan menjadi manusia yang normal. Jadi pokok pesan dari Yehezkel kepada kita dalam COVID-19 ini adalah tidak ada yang mustahil, di mana yang mati Tuhan bisa bangkitkan, yang sakit Tuhan bisa sembuhkan. Ya, sekarang kaitan dengan bulan misi Pentakosta, di mana kita diminta di bulan misi ini, dalam situasi ini kita harus tetap bersaksi dengan kekuatan Roh Kudus. Untuk bersaksi itu kita harus bersatu. Jadi ada 3 hal di situ: bersaksi, bersatu, lalu ada Roh Kudus yang menguatkan. Iya, menurut saya kaitannya dengan bulan Pentakosta adalah karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dapat melakukan apa saja, termasuk yang sudah tulang itu dibangkitkan. Maka kita jangan takut. Kalau kita bisa menunjukkan kepada tetangga kita, ya masyarakat di sekitar kita, rekan-rekan sekerja kita, bahwa kita tidak takut. Bapak-bapak Kristen ini, teman-temanku di kantor itu yang Kristen itu, kok mereka tidak takut ya? Saya pikir itu salah satu bentuk kesaksian. Mungkin teman-teman kita yang lain di kantor, di perusahaan kita cemas, berbicara hanya tidak punya uang, berbicara kalau sampai sekian bulan mungkin kita akan mati, kita akan kehabisan makanan. Ya, tapi kok teman-teman yang Kristen ini di kantor ini kok dia tidak takut seperti itu. Menurut saya itu sudah merupakan salah satu kesaksian kita. Bahwa orang panik, orang takut, tapi kita tidak takut. Sekali lagi, mengapa kita tidak takut? Karena Yehezkel berbicara malam ini. Jangankan sakit, jangankan mati, yang sudah tulang. Yang sudah tulang itu diubah menjadi manusia, hidup kembali. Nah, itu yang bisa merupakan salah satu bentuk konkret kesaksian kita. Orang takut karena COVID, orang gelisah karena COVID, orang putus asa karena COVID. Kita tidak karena kita punya kekuatan. Lalu orang hilang harapan, orang putus harapan, kita masih punya harapan. Kita masih punya semangat bahwa COVID akan berakhir dan Tuhan memberikan yang terbaik di balik COVID ini. Mungkin orang punya analisa, setelah COVID ini ekonomi menurun, setelah COVID ini berdampak kepada pendidikan karena anak-anak tidak bisa belajar, setelah COVID ini berdampak kepada budaya komunal karena COVID membuat kita individu kan. Ya, tapi kok kita positif berpikir bahwa justru di balik COVID ini nanti ada budaya baru. Ya, ada budaya baru. Di situ menurut saya letak kesaksian kita. Kita tidak takut, kita tidak panik. Itu saja yang sudah bisa kita lakukan di
kaitkan dengan bulan misi Pentakosta 2020 GKPB. Ya, gimana Pak Wid kira-kira jawaban dari Pak Pendeta? Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin Pak Dwi ada selanjutnya. Silakan Terima Pak kasih Dwi. Pak Wid. Ya, terima kasih Pak Wid. Memang benar Pak Wid. Artinya kita dengan situasi seperti ini, yang seperti Pak Pendeta katakan tadi, bahwa pengharapannya dalam Tuhan, di mana orang lain sudah putus asa, tetap kita punya keyakinan. Tapi seperti ini Pak Pendeta, saya sedikit ada pertanyaan. Bahwa kalau kita sudah mengalami situasi ini kurang lebih 3 bulan, di mana kita sebagai orang tua, himbauan dari pemerintah, artinya kita sudah bekerja dari rumah, anak-anak sudah belajar di rumah, kita sudah beribadah di rumah, itu himbauan dari pemerintah. Dan kurang lebih tidak terasa sudah 3 bulan dampak ini. Baik dari kita secara pribadi, pekerjaan di kantor, di perusahaan, di rumah kita, di keluarga kita, ya, di lingkungan kita, ya. Tapi masih percayakah kita akan kuasa Tuhan untuk melindungi kita? Ya. Terutama buat diri kita dan keluarga kita. Ya. Iya, masih percayakah kita kepada Tuhan? Oke, saya kembali ke Yehezkel. Saya menangkap bahwa tujuan Allah melakukan mujizat itu, tulang-tulang dihidupkan kembali itu adalah ternyata hanya satu, yaitu supaya umat Israel mengaku, akuilah aku bahwa akulah Tuhan. Jadi Allah ingin supaya pengakuan dari mereka. Itu yang Allah inginkan, pengakuan, penyembahan kepada Allah. Itu artinya Pak Dwi, menurut saya saat ini lewat COVID, Allah ingin supaya kita menegaskan lagi pengakuan kita, pengakuan percaya kita kepada siapa? Kepada Allah dalam Yesus Kristus. Itu saja bagiannya kita. Yang masalah lain, makan, minum, uang, itu nanti bagiannya beliau, bagiannya Allah. Jadi sekarang bagaimana yang penting dalam keluarga kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami-suami, kita ajak istri kita, anak kita, mantu kita, cucu kita, kita ajak mereka, kita menegaskan lagi pengakuan iman kita, pengakuan percaya kita, bahwa kita imani Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan pencipta, pemelihara, dan penyelamat. Yang lain dia yang ambil, yang lain dia yang kerjakan. Oleh sebab itu, jawabannya kita harus masih tetap percaya bahwa dia tidak meninggalkan rumah tangga kita. Dia tidak meninggalkan Pak Dwi, istri, anak, orang tua, usaha, Pak Wid, Bang Andi, Aka yang di Jimmy mungkin tamunya hanya 5 orang, itu penjualannya mungkin 100.000, sedikit kali. Percaya bahwa dia tidak meninggalkan kita. Jadi sepertinya yang Allah minta dari COVID ini supaya kita teguhkan pengakuan kita, seperti yang dia minta dari Israel. Katakanlah bahwa akulah Tuhanmu, itu saja. Begitu Pak Dwi. Terima kasih Pak Pendeta. Setuju itu Pak Dwi. Kalau Wah. kita lihat setiap pagi, Betul. Pak Pendeta bangun subuh tuh, Ya. memberikan firman. Betul. Itu adalah renungan pagi. sangat
luar biasa Pak Pendeta. Iya. Ada mudah-mudahan ini norma ini nanti kita pertahankan gitu Pak. Siap. Lihat Siap. aja, jawaban nomor 2 masih percaya kan dengan tiap pagi Pak Pendeta memberikan itu keren banget itu. Oh, itu udah suatu jawaban buat oke. kita. Iya, menguatkan. Iya. Ya mungkin lagi satu saja pertanyaan sebelum kita mengakhiri sharing kita. Ya mungkin ada Bang Andi atau Pak Aka yang ingin mau disampaikan. Ya, saya tanya sedikit. Silakan Bang Andi. Ini ya mungkin kalau kita bapak-bapak semua di sini tinggal mungkin di rumah sendiri, jadi lingkungan ya suami, istri atau anak yang sudah notabene orang sini. Tapi menurut saya dan adik saudara-saudara yang lain ini kita pendatang, nginap di kos-kosan dan di situ banyak juga teman-teman Bali, teman-teman Muslim. Dalam situasi ini pekerjaan sudah diliburkan. Terus untuk kegiatan keluar juga tidak bisa. Tinggal di dalam kos juga harus bayar kos. Betul. Nah, apakah dalam situasi seperti ini masih bisakah kita menceritakan kuasa Tuhan dalam lingkungan kita? Kuasa yang seperti apa? Begitu saja dari saya. Ya itu Pak Pendeta. Puji Tuhan Bang Andi. Pertanyaannya nih. Ya terima kasih ya Bang Andi. Bapak-bapak, apa yang digambarkan oleh Bang Andi itu adalah bagian dari penderitaan kita saat ini, dampak langsung dari COVID-19. Ya pertanyaannya itu, dalam situasi itu kesaksian seperti apa yang bisa kita sampaikan? Maksudnya kita mau cerita apa? Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan Maha Kasih? Apakah Tuhan Maha Kuasa? Kalau Dia ada, Dia Maha Kasih, Dia Maha Kuasa. Kok susah sekali kita ini? Iya, sekali lagi terima kasih. Iya, kalau saya yang pertama akan menjawab, ya kalau sampai saat ini saya masih diberikan kehidupan, itulah yang dapat saya saksikan. Kalau sampai saat ini Pak Wid, Pak Dwi, Bang Andi, Kak Aka, bapak-bapak yang ada di rumah masih diberikan kesempatan hidup, itu sudah merupakan satu kesaksian. Kesaksian yang silent, artinya dilihat, tidak verbal. Ya, oleh sebab itu kalau kita bangun pagi, itu yang paling pertama kita syukuri. Sebab bisa saja kita tidur tidak bangun-bangun, tapi syukur masih bangun. Senin bangun, tidur Senin malam, Selasa bangun, tidur Selasa malam, Rabu bangun, syukur sampai hari ini, hari Sabtu. Ya, sampai hari ini hari Sabtu. Ya itu syukur sekali. Syukur sekali. Itu pertama kesaksian kita bahwa kita masih hidup. Sebab kalau kita mati, kita sudah tidak bisa bersaksi lagi. Sampai nanti kita imani bahwa kita akan bersama Tuhan di surga. Iya, yang berikut seperti tadi di awal saya memberikan penjelasan bahwa salah satu bentuk kesaksian kita adalah kita tidak takut. Orang mungkin takut sekali, orang mungkin khawatir sekali. Kita bisa menunjukkan bahwa kita tidak takut. Kesaksian kita bisa tunjukkan dengan oke, dalam situasi seperti ini apa yang ada ini sudah kesederhanaan. Apa yang ada? Kita prioritas sudah makan secukupnya. Tapi memang yang Bang Andi bilang tadi itu juga tuntutan hidup. Pak Pendeta mau bayar kos 500.000. Syukur kalau hanya 500. Kalau kos-kosannya 1 juta. Sedangkan sudah dirumahkan, dah punya uang. Lalu dalam situasi itu apa yang bisa kita saksikan? Yang bisa kita saksikan adalah kita bisa
mendoakan. Ya, kesaksian itu menurut saya bisa terlihat oleh orang, tetapi bisa juga tidak. Jadi kita bisa mendoakan, atau ya kita diskusi dengan teman-teman kita, ya yang ada di sekitar kita, agama apapun, bahwa ya kita doa. Atau kesaksian kita adalah kita punya waktu berdoa, dan teman tetangga kita itu bisa melihat, oh Bang Andi itu dia ada aja saat dimana dia ya berdoa, ada saat dimana dia mengambil waktu dan menyerahkan situasi ini. Itu yang dapat saya sampaikan, Bang Andi. Oh ya, makasih Pak Pendeta. Ya, sepertinya itu udah jawaban bagaimana kesaksian Bang Andi dalam kehidupan Bang Andi dan teman-teman yang lain. Ya, sepertinya kita lanjutkan lagi, karena kita sudah tadi mendengarkan firman dari Pak Pendeta, dan kita sudah diskusi, dan begitu banyak pertanyaan yang sudah disampaikan, dan kiranya itu bisa menjadi jawaban juga bagi bapak-bapak yang ada di rumah tentang renungan kita dan sharing kita pada hari ini. Ya, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Saya akan membacakan dari Mazmur 75 ayat yang kedua, di mana kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatanmu, perbuatan yang ajaib. Ya, sebagai persembahan syukur kita naikkan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beri akan yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat, di mana kita sudah mengumpulkan persembahan kita pada malam ini, tapi kita terus punya kerinduan untuk bagaimana kita saling memberkati orang-orang di sekitar kita. Ya, kita ambil doa syafaat, kita akan bagi doa syafaat ini baik dari pemerintah, dari pelayanan GKPB, dan baik dalam pelayanan kaum bapak di Getsemani. Ya, saya akan bagi, ya Pak Wid akan mengawali kita dalam doa untuk persembahan untuk pemerintah terkait COVID saat ini, ya bagaimana peran pemerintah. Dan yang kedua Bang Andi, ya untuk pelayanan GKPB, ya, dan program GKPB juga untuk sidang sinode yang rencananya pada
bulan Juli ini. Ya. Dan saya akan berdoa untuk kaum Bapak dan persembahan kita. Baik. Baik, Bapak-bapak di rumah, malam hari ini mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan yang mulia, terima kasih Tuhan, Engkau telah mempersekutukan kami pada malam hari ini, kaum Bapa GKPB Getsemani, untuk bertelut di hadapan-Mu Tuhan. Yang kedua adalah kami juga berterima kasih kepada Tuhan. Di era saat ini Tuhan, di era COVID, pandemi COVID ini Tuhan, kami merasakan begitu menyedihkan bagi kehidupan kami teristimewa Tuhan. Menyedihkan bagi kehidupan keluarga kami, tetangga kami, bangsa kami, seluruh masyarakat di dunia ini Tuhan. Rupanya hal seperti ini pernah terjadi di zaman perjanjian lama Tuhan. Di mana Bapak Pendeta kami tadi sudah menyampaikan firman-Nya melalui Yeskiel. Dengan jelas dan tegas Tuhan, Nabi Yeskiel berdoa dengan keraguannya, Tuhan meyakinkan. Jangan ragu dalam kondisi ini. Doakan itu tulang-tulang yang bisa hidup kembali. Luar biasa Tuhan. Zaman itu Tuhan telah memberikan mukjizat. Dan saat ini Tuhan kami mohon terjadi pada kami semua Tuhan. Teristimewa kaum Bapa GKPB Getsemani Tuhan diberikan kekuatan. Dan pada umumnya bangsa kami ini Tuhan. Pada kondisi ini kami melihat di struktur bangsa ini Tuhan, banyak ego-ego sektoral yang terjadi. Kesombongan-kesombongan manusia tampak di dalamnya Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari yang indah ini Tuhan, kiranya Tuhan boleh turunkan kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, untuk menghapuskan ego sektoral bagi pimpinan-pimpinan kami. Sehingga seluruh rakyat kami juga boleh mengikut perintah pemerintah kami Tuhan. Berikan hikmat, marifat kepada para pemimpin kami dalam mengatasi COVID ini Tuhan. Setelah itu berikan kami kekuatan. Seperti diskusi kami tadi Tuhan. Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Apakah kami masih percaya kepada Tuhan? Jawabannya ya dan amin Tuhan. Kuatkanlah kami Tuhan. Tuntunlah kami. Sehingga dalam kondisi apapun kami, dengan situasi apapun kami, jangan tinggalkan kami Tuhan. Ajarkan kami untuk terus tekun berdoa dan mengharap mukjizat-Mu terjadi. Ya dan amin Tuhan. Tuhan, kami kaum Bapa GKPB Getsemani hanya bisa mengandalkan, menyandarkan diri kami kepada-Mu. Demikian juga keluarga kami semua Tuhan, kira juga boleh Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya permohonan kami boleh Tuhan berkati dan boleh Tuhan kabulkan. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini juga ya Tuhan, kami mendoakan untuk gereja kami, Gereja Kristen Protestan Bali, dalam program dan pelayanannya di tahun ini, dalam situasi ini ya Tuhan.
Kiranya Engkau memberkati akan semua pelayanan yang boleh terjadi pada saat ini. GKPB punya kegiatan besar dalam beberapa bulan yang akan datang, yakni sidang sinode ya Tuhan. Engkau memberkati akan semua persiapan yang telah disiapkan. Biarlah campur tangan ini boleh terjadi ya Tuhan. Apa yang kami rencanakan semuanya ini, biarlah boleh berjalan, namun seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kalau Engkau berkehendak agar sidang ini berjalan, tidak seorang pun boleh membatasinya ya Tuhan. Tetapi jika Engkau berkehendak ini tidak terjadi, kami yakin dan percaya ya Tuhan, Tuhan punya maksud dan kehendak yang lain bagi KPB dalam tahun ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk warga jemaat kami GKPB, jemaat Getsemani dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu kiranya boleh menguatkan iman dan percaya kami akan tetap teguh percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu di luar batas kemampuan berpikir kami ya Tuhan. Jikalau kami khawatir akan makan dan minum kami, biarlah kami boleh diingatkan dengan pemeliharaan-Mu terhadap bangsa Israel. Di tengah padang gurun Engkau boleh mengirimkan mana dan burung puyuh. Engkau boleh memberikan hal yang luar biasa lebih besar daripada itu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah setiap saat Roh Kudus-Mu boleh menyesuaikan hati dan pikiran kami, boleh menuntun akan semua warga jemaat GKPB Getsemani ya Tuhan, agar tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang besar dalam segala hal. Bapa dalam surga, biarlah semua kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan makan minum, kekhawatiran akan kesehatan kami, kekhawatiran akan finansial kami, usaha dan pekerjaan kami semuanya Tuhan, Engkau mau jauhkan daripada kami. Biarlah kami boleh percaya kepada-Mu Tuhan, dan Juru Selamat kami tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun ya Tuhan. Dengar dan sampailah doa dan permohonan kami ya Allah. Kami datang kepada-Mu beralaskan nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ya Allah yang baik, Bapa kami surgawi, ya Tuhan, saat ini ya Bapa, Bapak-bapak jemaat Getsemani memiliki kerinduan ya Tuhan, untuk saling berkomunikasi, untuk saling memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bapak-bapak Getsemani dimanapun mereka berada, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Yang saat ini ya Tuhan, percobaan luar biasa ya Tuhan, yang kami alami pada saat COVID-19 ya Tuhan. Program-program baik dalam pelayanan banyak yang tidak berjalan dengan baik ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu melebihi dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mempunyai iman ya Tuhan, di mana iman kami menyatukan hati kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami satu dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup ya Tuhan. Kami tidak khawatir ya Bapa. Kiranya kuasa-Mu membebaskan kami dari COVID-19 ini ya Tuhan. Begitu banyak keraguan bagi kami ya Tuhan, dan begitu banyak pertanyaan ya Tuhan. Sampai kapan COVID ini akan berlalu ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa rencana-Mu ada rencana yang indah. Sehingga segala sesuatu rencana yang akan kami laksanakan ya Tuhan, bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa kami berseru atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak, kami ingin berdoa untuk persembahan kami pada malam hari ini ya Tuhan, yang sudah kami kumpulkan ya Bapa. Dan kami belajar ya Tuhan, untuk bagaimana untuk bisa memberi dalam segala kekurangan kami ya Tuhan. Bapa, ajarilah kami ya Tuhan, bahwa kami memberikan persembahan
tubuh dan roh kami sebagai persembahan yang hidup. Dan kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Di mana kami sebagai pelayan-Mu dapat memakai persembahan ini ya Tuhan. Demi hormat dan kemuliaan nama Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah seruan kami ini ya Bapa. Pergumulan kami. Yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Juru penyelamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik Bapak-bapak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Kita naikkan pujian Tuhan adalah gembalaku. Dan kekurangan aku, Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntutku jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita lanjutkan ke bait yang kedua. Aku dia takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gagahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyertakan jiwaku. Dia menuntutku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pak Pendeta akan membawa doa berkat. Iya, mari Bapak-bapak kita terima berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kaum Bapa, jemaat Getsemani, Sidakarya sekarang sampai Maranatha. Amin. Terima kasih.
dengan berakhirnya pujian tersebut, maka berakhir juga ibadah kita pada malam ini. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Pak Pendeta yang sudah Sama-sama. melayani kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Widodo, terima kasih Bang Andi, Pak Aka yang sudah setia melayani kita pada malam hari ini. Ya, saya akhiri ibadah kita kaum Bapak pada malam hari ini dan sampai jumpa kita pada ibadah berikutnya. Shalom. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah